Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok kelima kelas 2C, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi mengenai tugas mata kuliah praktikum pengantar akuntansi, yaitu pembahasan laporan keuangan salah satu perusahaan jasa salon cantik periode bulan November-Desember tahun 2018. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Reza Ghazali selaku penyaji materi pertama. Yang kedua ada Niputu Eva Paramita selaku penyaji materi kedua. Yang ketiga ada Putu Novitasari selaku moderator, yaitu saya sendiri, dan penyaji materi ketiga. Dan terakhir ada Nimade Siti Purnami, yaitu selaku penyaji materi keempat. Langsung saya, teman saya akan menjelaskan materi selaku penyaji materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nama saya Muhammad Reza Ghazali, NIM 1917051178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian laporan keuangan dan fungsi laporan keuangan. Langsung saja, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan suatu informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan selama periode akuntansi perusahaan tersebut. Dan adapun fungsi laporan keuangan. Yang pertama, sebagai penyedia informasi baik dari pihak eksternal maupun internal perusahaan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar menyusun perencanaan operasional perusahaan untuk periode yang akan datang. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya adalah pembahasan laporan keuangan perusahaan jasa salon cantik bulan November-Desember 2018 yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Eva Paramita dari kelas 2C dengan NIM 1917051164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni laporan neraca. Pertama, pengertian dari laporan neraca yaitu laporan yang menggambarkan suatu keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang disajikan dalam bentuk tabel aktiva dan pasiva. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan perbandingan neraca dari salon cantik dari bulan November dan bulan Desember. Yang pertama adalah dari segi aset lancar. Total dari aset lancar pada bulan November sebesar 596.550.000 rupiah, sedangkan pada bulan Desember total dari aset lancar salon cantik yakni 550.905.467 rupiah. Sedangkan dari aset tetap, total aset tetap salon cantik pada bulan November sebesar 442.750.333 rupiah. Sedangkan pada bulan Desember total dari aset tetap sebesar 440 juta. Sehingga dari total aset keseluruhan salon cantik dari aset lancar dan aset tetap sebesar pada bulan November 1.039.300.333 rupiah, sedangkan pada bulan Desember sebesar 990.905.467 rupiah. Terus selanjutnya adalah dari liabilitas jangka pendek. Total dari liabilitas jangka pendek pada bulan November sebesar 60.560.000 rupiah, sedangkan pada bulan Desember sebesar 9.886.667 rupiah. Terus selanjutnya total liabilitas jangka panjang pada bulan November sebesar 973.239.667 rupiah.
pada bulan Desember total dari liabilitas jangka panjang adalah Rp993.018.800, sehingga total liabilitas keseluruhan adalah pada bulan Desember Rp1.339.667, sedangkan pada bulan Desember total dari liabilitas keseluruhan Rp990.905.467. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit kekeliruan yang terjadi pada bulan November, yakni pada bulan November terdapat kekeliruan pada akun modal Ketut Nova dan laba rugi tahun berjalan, yakni di sini dikelompokkan dalam kelompok liabilitas jangka panjang yang seharusnya masuk ke dalam kelompok ekuitas yang dikarenakan ada kesalahan pada sistem. Terus selanjutnya, sehingga total dari aktiva liabilitas plus ekuitas pada bulan November menjadi tidak balance. Salah satunya karena sistem yang masih memerlukan pengembangan. Terus yang kedua, adanya akun akumulasi penyusutan aktiva tetap, yang dimana di sini menambah aktiva tetap yang seharusnya akun akumulasi penyusut aktiva tetap mengurangi aktiva tetap. Terus dari segi modal, di sini modal masih menggunakan modal awal, belum menggunakan modal akhir, sehingga belum memutairkan ke dalam modal akhir atau laba rugi tahun berjalan belum ditransaksikan. Terus selanjutnya pada bulan Desember juga masih ada sedikit kekeliruan di mana modal Ketut Nova dan laba rugi tahun berjalan yang masuk ke dalam liabilitas jangka panjang yang seharusnya masuk ke dalam penggolongan ekuitas, sehingga di sini bulan Desember sudah menjadi balance. Terus kesimpulan dari laporan neraca dari salon cantik ini adalah hasil neraca bulan November lebih besar daripada bulan Desember, sehingga dikarenakan satu, pendapatan bulan November lebih besar daripada bulan Desember. Pada bulan November perusahaan lebih banyak meminjam uang di bank, sedangkan pada bulan Desember perusahaan sudah mulai membayar pinjaman dana dari bank. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Putra Novitasari dengan NIM 19 1705 1150. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui informasi atau hasil yang didapat dari perusahaan tersebut, yakni apa mengalami atau mendapatkan laba ataupun rugi. Nah, untuk mengetahui perusahaan tersebut laba atau rugi, maka diperlukan atau harus ditentukan total pendapatan dan total biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Jika hasil dari pengurangan tersebut pendapatannya lebih besar daripada biaya-biaya, maka perusahaan itu dikatakan memperoleh laba. Dan apabila pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan biaya-biaya, setelah dikurangi, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memperoleh rugi atau dalam keadaan rugi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu cara penghitungan laporan laba rugi yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama cara langsung atau single statement, yakni dengan menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan, jadi ini seluruh pendapatan perusahaan, dan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan selama periode akuntansi. Jadi kita bisa mengetahui total pendapatannya, lalu dikurangi dengan total biayanya. Selanjutnya adalah multiple statement atau cara bertahap, yakni dengan mengelompokkan atau memisahkan pendapatan dan biaya tersebut yang dibagi menjadi operasional atau kegiatan pokok perusahaan dan non-operasional, yaitu dengan kegiatan yang di luar dari perusahaan tersebut. Baik, jadi di aplikasi Sika yang kita gunakan untuk pengerjaan laporan keuangan perusahaan jasa,
Salon Cantik periode bulan November-Desember 2018, kita atau khususnya itu secara otomatis menggunakan perhitungan laporan laba rugi dengan cara langsung, yaitu dengan mengurangi total pendapatan dan total biaya selama periode akuntansinya tanpa mengelompokkan menjadi bagian operasional atau kegiatan pokok perusahaan, yaitu mengelompokkan pendapatan atau biayanya menjadi kegiatan operasional maupun itu kegiatan non-operasional atau kegiatan di luar perusahaannya. Jadi dia langsung dikurangi total pendapatan dan total biaya tanpa mengelompokkan menjadi kegiatan operasional ataupun non-operasional. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai pengertian laporan laba rugi dan cara perhitungan atau pembagian dari laporan laba rugi itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi serta menampilkan hasil laporan laba rugi pada bulan November dan Desember 2018 yang sebelumnya sudah kita kerjakan di aplikasi Sika, yaitu sudah saya tampilkan di slide bahwa inilah kondisi atau laporan laba rugi pada bulan November dan Desember pada perusahaan jasa Salon Cantik. Dan di mana total pendapatan pada bulan November itu ada 57.050.000 dan pada bulan Desember itu ada 40.565.000. Di mana sudah kita lihat bersama di tampilan di slide bahwa total pendapatan bulan November itu lebih besar dibandingkan pada bulan Desember. Selanjutnya kita melihat dari total beban atau biaya pada bulan November itu adalah sejumlah Rp18.810.333 dan pada bulan Desember itu ada Rp18.786.200. Jadi di sini hampir sama total beban antara bulan November dan Desember, hanya berbeda sedikit kondisi atau total beban atau biaya pada bulan November dan Desember. Selanjutnya, untuk untung dan rugi sebelum pajak pada bulan November itu ada Rp31.669.667 dan pada bulan Desember itu ada Rp21.778.800. Sedangkan untuk pajak penghasilan pada bulan November itu ada Rp191.198,34 dan pada bulan Desember itu ada Rp108.894. Sedangkan untuk untung dan rugi setelah pajak pada bulan November itu ada Rp38.468.467 dan pada bulan Desember itu ada Rp21.669.906. Kesimpulannya adalah setelah kita melihat laporan laba rugi pada perusahaan jasa Salon Cantik periode bulan November dan Desember 2018 yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya di slide, bahwa laba perusahaan tersebut mengalami kondisi laba pada bulan November itu lebih besar dibandingkan bulan Desember. Jadi itulah tadi sekian penjelasan dari laporan laba rugi pada perusahaan jasa Salon Cantik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Siti Purnami, NIM 1917051157. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai laporan keuangan, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang disebut juga Statement of Cash Flows adalah ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian, tujuan sendiri adalah untuk mengetahui aliran kas, barang maupun pemasukan pada satu periode akuntansi. Saya akan menjelaskan laporan arus kas Salon Cantik bulan November 2018. Dapat kita lihat pada slide bahwa total arus kas dari aktivitas operasinya sebesar Rp35.900.000.
total arus kas dari aktivitas investasinya sebesar min 90 juta. Dan total arus kas dari aktivitas pendanaannya sebesar 635 juta. Selanjutnya, yaitu laporan arus kas Salon Cantik bulan Desember 2018. Dapat kita lihat pada slide, yaitu total arus kas dari aktivitas operasinya sebesar 20.840.467 rupiah. Total arus kas dari aktivitas investasinya sebesar min 52.500.000. Dan kas dari aktivitas pendanaannya sebesar 566.650.000. Jadi, laporan perbandingan arus kas Salon Cantik bulan November dengan Desember 2018 dapat kita lihat pada slide. Berdasarkan data perolehan laporan arus kas bulan November dan Desember, bahwa laporan arus kas pada bulan November menyatakan total dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lebih besar dibandingkan total dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada bulan Desember. Jadi, dapat disimpulkan bahwa total pengeluaran di bulan November dilihat dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu jauh lebih besar dibandingkan pada bulan Desember. Sekian presentasi dari saya. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.